Pelaka meninggalkan Bontoala masuk ke Bone. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang Bulu Tempe yang berada di Pelaka, di mana Bulu Tempe ini merupakan bekas lokasi Selasa atau Istana Pelaka yang konon merupakan tempat latihan ditata Arum Pelaka ketika masuk di Bone atau Pelaka. Seperti yang kita ketahui, Kerajaan Pelaka merupakan kerajaan tua yang jauh sebelum adanya Kerajaan Bone. Meskipun ada kerajaan lain di Bone pada waktu itu yang seumuran, tapi belum melebur menjadi koalisi Kerajaan Bone. Namun sebelumnya, Kerajaan Pelaka sudah eksis dan mempunyai 7 generasi yang pernah memimpin pada waktu itu. Barulah muncul Kerajaan Bone yang menjadi raja pertama, yaitu Manurungi Rimatajang. Setelah generasi ke-7, barulah ada interaksi antara Kerajaan Bone dengan Kerajaan Pelaka, di mana Bepa Tandrawanua, putri dari Raja Bone pertama Manurungi Rimatajang, dinikahi oleh Lepatikeng, Raja Pelaka ke-7. Dan disitulah mulai kekerabatan antara Kerajaan Bone dengan Kerajaan Pelaka. Kemudian, hasil pernikahan tersebut, lahirlah Lasaliu Korampelua yang dinobatkan menjadi Raja Bone ketiga dan mempersatukan Pelaka dengan Bone. Setelah Lasaliu Korampelua menjadi Raja Bone ketiga, disitulah pasar Pelaka dipindahkan ke Bone. Kita berbicara Arum Pelaka adalah sebuah jabatan. Dan Kerajaan Pelaka merupakan sebuah kerajaan tua yang jauh sebelum Kerajaan Bone muncul. Walaupun mungkin ada kerajaan di wilayah Bone yang seumur, tapi waktu itu dia belum melebur menjadi koalisi menjadi Kerajaan Bone. Nah, namun sebelumnya Arum Pelaka sudah eksis, Kerajaan Pelaka sudah eksis menjadi sebuah kerajaan. Kalau tidak salah kita lihat silsilah itu ada sudah 7 generasi yang mulai dari Manurungi Babauwai menikahi Manurungi Cempalagi sampai ke generasi Lepatikeng itu sebenarnya kurang, kalau tidak salah ada selama 7 generasi. Nanti generasi ke-7 kalau tidak salah barulah interaksi, ada hubungan antara Bone dengan Pelaka, di mana Bepa Tandrawanua, putri dari para Raja Bone pertama Manurungi Rimatajang itu dinikahi oleh Patikeng, Raja Pelaka. Dari situlah hubungan kekerabatan antara Bone dengan Pelaka. Nah, dipererat lagi di mana Puan Lasaliu Korampelua hasil pernikahan ini dinobatkan menjadi Raja Bone ketiga dan mempersatukan Pelaka dengan Bone. Nah, Pasiatai, Pelaka, dan Bone. Dan itu juga lah awal mula ada pasar Pelaka dipindahkan ke Bone. Turun-temurun, siapa yang menjadi raja di Pelaka, maka dia yang menduduki istana atau Selasa Pelaka. Dan yang menjadi Raja Pelaka terakhir adalah Lasingkaruruka. Dan dulunya, beliau dilantik di Tanah Bangklae waktu itu, sebelum menjadi Arumpone ke-29. Jadi, nah disitulah secara turun-temurun siapa lagi menjadi Arum di Pelaka, dia lagi yang menjadi yang menduduki tempat tersebut atau menempati tempat tersebut. Nah, sampai turun-temurun entah Raja Pelaka keberapa, akhirnya situs tersebut hancur seperti sekarang. Tapi kita masih dapat bahwa Arum Pelaka terakhir itu Singkaruruka kan, Singkaruruka Arum Pelaka terakhir. Beliau masih di sana dan dilantik menjadi Arum Pelaka di Tanah Bangka sana sebelum menjadi Arum Bone. Setelah suksesi Bongaya, tampillah Bone sebagai konselir. Dalam perjanjian itu, pembagian politik di Sulawesi Selatan bahwa setiap raja-raja yang ingin menghadap Tomarajaya di Rotterdam harus mengambil izin kepada Arumpone. Waktu itu, yang berkedudukan di Bontoala yakni Latendritata Arum Pelaka. Jadi, semua raja-raja yang ingin masuk ke benteng Rotterdam, Latendritata Arum Pelaka adalah tempat pelaporan pertama. Jadi, Latendritata pada waktu itu
banyak menetap di Bontoala. Terkadang, jika ada konflik politik antara Arum Pone, Arum Palaka dalam hal ini, dengan Tomarajae atau gubernur yang ada di Rotterdam, sehingga Puata Latandritata meninggalkan Bontoala, masuk ke Bone atau Palaka. Setelah suksesi, setelah suksesi Bongaya, tampillah Bone sebagai konselir. Bone the Koninder Bugis dan tutungkan Tanogi. Dalam perjanjian itu, pembagian kekuasaan politik di Sulawesi Selatan, bahwa setiap raja-raja yang ingin masuk menghadap Tomaraja di Rotterdam itu harus mengambil izin atau harus melakukan diri kepada Arum Pone waktu itu yang berkedudukan di Bontoala, yakni Arum Palaka. Dan ini menjadi aturan main bahwa Bone sebagai konselir merupakan tempat pertama, pelaporan pertama semua raja-raja yang ingin masuk ke benteng Rotterdam. Jadi Puata itu lebih banyak menetap di Bontoala. Terkadang ada konflik politik antara Arum Pone, Arum Palaka dalam hal ini, kita melampaui kemana dengan Tomaraja atau gubernur yang ada di Rotterdam. Terkadang konflik politik, akhirnya Puata meninggalkan Bontoala, masuk ke Bone. Jadi ada beberapa kisah kalau kita baca di buku warisan Arum Palaka, ada beberapa kali ada konflik politik antara Bontoala dalam hal ini Puata kita melampaui kemana dengan pejabat Belanda yang ada di Rotterdam. Yang biasanya jika terjadi begitu hal-hal begitu, Bone Puata memilih masuk ke Kalibata Puata Pone untuk menenangkan diri. Nanti terkadang ada utusan yang datang menyetujui atau menerima tuntutan-tuntutan daripada Puata ini, barulah beliau kembali ke Bontoala. Tapi yang paling mengambil peran di sini ini istrinya, Imangkawana Dentalele. Beliau sebagai diplomat sekaligus penasihat pribadi Puata. Inilah yang sering mencairkan suasana jika ada kebuntuan hubungan antara Bontoala, Istana Bontoala dengan Rotterdam. Jadi di sini merupakan gambaran bahwa kita tidak ditaktis antara Bone dengan VOC. Itu Bone tidak status anak bapak, adik kakak, tidak. Kita setara dengan perjanjian itu bersisi koi Siatil 5, bahwa sepanjang selama matahari bersinar rembulan bercahaya, sepanjang itu persaudaraan Bone dengan VOC. Sepanjang tadi itu musuhna kompeni musuhna Bone, Balinda Bone Balinda kompeni, sepanjang aturan main dijalankan. Tapi seiring perjalanan waktu, VOC Belanda menampakkan perangnya sebenarnya dengan mengingkari perjanjian-perjanjian yang ada, pembagian kekuasaan politik. Akhirnya Bone juga tidak ingin menerima hal-hal tersebut. Akhirnya konflik sering terjadi antara Bontoala dengan Rotterdam. Akhirnya itu tadi ada beberapa kali insiden Puata itu memilih masuk ke Bone sebagai bentuk protes terhadap Rotterdam atas itu tadi sikap yang sudah disepakati akhirnya diingkari. Nantilah ada kesepakatan kemudian barulah Puata kembali dari Istana Palaka kembali ke Bontoala begitu. Jadi dia tinggalnya di sana Pandi? Iya. Kalau menurut literasi yang kita terima dan tradisi tutur yang kita dengar, beliau di situ karena memang istananya di situ. Dan istana ini bukan cuma didiami oleh Puata saja, Puata melampaui gemar, mungkin raja-raja Palaka sebelumnya dan raja-raja Palaka setelah beliau. Dan terbukti yang kita terima kemarin terakhir informasi, ini Singkar Uruka Puata Arum Palaka terakhir kan juga istananya di situ. Mungkin setelah Rumpa Bone 1905, seorang Raja Palaka juga ikut terbengkalai, akhirnya hancur. Akhirnya itu tadi beralih beberapa kali berganti penanganan. Akhirnya seperti keadaan kita lihat kan, pernah juga di sana menjadi tambang kapur, pernah juga digarap sebagai kebun.
Nah yang paling maaf mungkin yang paling rusaknya waktu itu tadi dijadikan tanggul Bangkapur, yang dimana waktu itu mungkin kita warga Bone atau warga Pelaka waktu itu tidak berpikir ini tadi bahwa future yang akan datang kebangkitan budaya akan muncul, dan situs-situs seperti ini menjadi sebuah objek yang sangat-sangat vital buat kita, karena ini merupakan nadi juga bagi kerajaan Bone. Palaki itulah rendri diajana Bone. Apa isa pajung itu salah satunya Palaka. Ya. Rendri diajana Bone itu Palaka. Rendri jatana Bone Cina. Rendri dewana Bone Awampone. Rendri delona Bone Barebo. Ini nih namanya isa pajung. Nah, di luar daripada ini adalah palili atau pasyajingan. Diajana Palaka orek ini sana, bukan diaja. Jadi kalau diaja Palaka, diajana Palaka. Jadi diajana Palaka orek ini sana. Jadi kalau pakai lagi lokal orek, itu berarti kita menuju di luar daripada wilayah Palaka. Setelah Palaka, kalau diaja berarti magang ke Palaka. Nah, maka orang makai lokal mania, lokal di atas, magang ke di atas Cina, di atasnya Cina mania ni sana. Lokal di awang, magang ke di awang pone, di awang mana orangnya sana. Lokal dia barabo, dia barabo alaunya sana. Jadi dia aja Palaka di atas Cina, di barabo di awang pone. Inilah namanya isek pajung. Dan masing-masing memiliki bate. Nah, Palaka itu tadi putih nokinona, ayam jantan putih nokino. Di atas Cina teko itu baka buluara teko. Awampone cepaga, Mario Barbo, celak barampara. Inilah Panji Bone, Panji Utama Bone. Inilah isek pajung Bone yang biasa mendampingi sampar aja, porong-porongnya kita dicelak rebel baru kan tadi keempat lasaan Panji Utama. Dan salah satunya tadi Palaka. Jadi Palaka tidak bisa lepas atau tidak bisa dipisahkan dari sejarah Bone itu sendiri. Karena kalau kita melihat silsilah setiap raja setelah Seluk Kerempulwa itu merupakan terah Palaka, darah Palaka. Karena tadi kota Seluk yang turunan menjadi raja di kemudian hari di kerajaan Bone, bahkan menyebar di sisi selatan. Kalau kita melihat dari garis kota Mekiro Nagawa Lapat Matematika. Pada tahun 1928 dibentuk pemerintahan Bone baru, maka status atau jabatan Arum Pelaka sudah dihapus dan menjadi Sulewatang Pelaka. Sehingga rumah dinas dipindahkan ke Awang Pasareng, dekat dengan Tanah Bangkelae. Jadi, yang dulunya adalah istana atau salasa berubah nama menjadi Soraja. Setelah Selbestur 1928 dibentuk pemerintahan Bone baru, Arum Pelaka, status Arum Pelaka sudah dihapus. Yang ada Sulewatang Pelaka. Jadi mungkin sebelum Selbestur status Sulewatang Pelaka sudah ada atau Makdan Pelaka sudah ada. Nah, tapi saat Selbestur dibentuk kembali, Bone dibentuk kembali, jabatan Arum Pelaka sudah hapus atau ditiadakan sama sekali. Ya ada cuma itu Sulewatang, Petemak dan Pelaka dan Petepak Bicara Pelaka. Situsnya sudah tidak situ lagi rumah dinasnya, pindah bergeser ke Awak Pasaran kalau sekarang, dekat daripada Tanah Bangkalae yang di depan kantor camat masuk di sebelah kanan. Tahun berapa itu terjadi musibah kebakaran, akhirnya Soraja Palaka dari tempat Sulewatang itu dilalap si Jago Merah. Jadi sekarang masih ada bekasnya, bekas tempat Asorajang terakhir, bukan Alangkana. Nah, itu tempat Sulewatang Palaka. Yang di atas gunung itu, yang di bukit itu Bulu Tempe, yang di atas jembatan sebelah barat jembatan itu tadi yang kita cerita pertama itu Istana Palaka. Yang tadi setelah Selbestur itu Soraja Palaka.
yang itu menempatkan Sulewatan Palaka waktu itu. Yang Dewa Pasar. Oh, Pasarang. Ya. Jadi 2 situs di sana, satu situs Langkana Palaka Salasa, satu Soraja Palaka ya. Salasa. Salasa ya.